Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, semangat pagi. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengingatkan mungkin ada HP yang masih aktif, belum di silent, mohon dapat di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan mengambil waktu teduh pagi hari ini. Kita pusatkan, kita fokus, pikiran kita, hati kita bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Waktu teduh dimulai. Amin. Mari bersama-sama kita akan memujikan terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cepat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Baik, yang kedua, tiada terpuji. Basuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2, 6 sampai 7, 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu silakan untuk kembali. Saya mengundang anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Dan kita akan berdoa untuk mereka akan memuji Tuhan bersama-sama. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam
kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengasihi anak-anak kami. Tuhan sudah menebus, menyelamatkan anak-anak kami. Dan biarlah mereka hari ini bersukacita merayakan apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup mereka. Di mana Engkau sudah mengasihi dan tetap mengasihinya dan selamanya mengasihi mereka. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah untuk anak-anak kami. Biar anak kami bisa memuji Tuhan, memuji kebesaran kasih-Mu, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang juga bisa mengubah mereka. Mereka adalah penerus-penerus gereja, mereka adalah masa depan gereja kami. Kami berdoa supaya gereja ini serius memperhatikan, membina mereka dari sejak kecil. Berkati guru-guru mendampingi, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak bisa turun kembali. Selamat ibadah. Pagi hari ini saya mengajak kita semua dengan hati terbuka dan jujur di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap kegagalan dan setiap dosa yang kita lakukan dalam satu minggu ini. Kita menyanyikan satu pujian, bila kurenungkan dosaku padamu Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Mari Bapak sekalian kita mengakui setiap dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu untuk mengakui di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan. Engkau Allah yang mentahirkan kami Tuhan. Engkau Allah yang menyucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami telah mengakui setiap dosa, pelanggaran dan kegagalan kami dalam satu minggu ini. Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi Tuhan sangat tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami ungkapkan, apa yang kami simpan dalam hati kami. Bahkan motif kami yang paling di dalam pun Tuhan bisa tahu. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan begitu besar buat kami, sehingga usapan kasih Tuhan tetap kami rasakan. Ketika kami datang mengakui dosa kami, Engkau tetap mengampuni kami. Kasih-Mu yang begitu sabar, sehingga menolong kami untuk bisa terus menghargai cinta-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu yang sama juga memampukan kami untuk bisa melawan dosa dan kebiasaan buruk kami. Biar kami terus
berpegang pada kasih-Mu, berpegang pada anugerah Tuhan, sehingga kami tidak menghina anugerah-Mu, kami tidak menginjak-injak anugerah-Mu Tuhan, tapi sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan buat kami, maka kami responi dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang sudah mengaku dosa kita, dengarkanlah satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita dan meneguhkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri, kita akan membaca petunjuk hidup baru dalam Kolose 2 ayat 1 sampai yang kedua. Kolose 2 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebelum duduk Bapak bisa salaman kiri kanan, dan kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini, kita yang hadir pagi hari ini, kita bukannya hadir dan hanya sekedar rutinitas, tapi biarlah kita boleh datang dengan integritas kita, nilai diri yang utuh di hadapan Tuhan. Melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, biarlah boleh membawa hati kita menyembah kepada Tuhan. Kami masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Engkau yang maha kuasa Tuhan. yang maha kuasa. Amin. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu, Sebab nama-Mu kudus. sebab nama-Mu Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Inilah diri kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus kami Tuhan. Amin.
Katakan, ku masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Engkau yang Maha Kuasa, Tuhan. Yang Maha Kuasa, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus Tuhan. Amin. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Tuhan, katakan dengan lembut di hadapannya, ku menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Ku menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Benar Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang kudus Tuhan, nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi pengharapan, dan nama yang memberi penghiburan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh rindu Tuhan, Engkau memenuhi hati kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan, nyanyi kudus, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami. Amin. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kami bernyanyi Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Penuhi kami Tuhan, layakkan ibadah kami, layakkan pujian kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom yang ada di Zoom, mungkin barangkali bisa bergabung ya, sudah bergabung ya. Pagi hari ini, mari jemaat Misi Aletheia, kita datang dengan penuh semangat memuji Tuhan. Amin. Yuk, katakan, bersyukurlah kepadanya dan bawalah pujian baginya, karena dialah Raja yang perkasa dan berkuasa. Hey! Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. amin. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Hey, bersyukurlah kepadanya dan membawa pujian bagi nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Amin. dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri. Katakan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal terhingga mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Hey. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Haleluya. Kita akan mendengarkan Mazmur bagi Tuhan bagi hari ini yang dibacakan Ibu Rael. Mazmur Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 79 ayat 1 sampai 7. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang yang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk pembacaan Mazmur pagi hari ini. Ya, saudara, Dia adalah Kristus yang sejati. Dia sahabat yang sejati. Apapun kondisi kita, hal apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, mari pagi hari kita datang membawa pengharapan kita kepada Kristus, sahabat yang sejati itu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Katakan, tak satu pun, tak satu
satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau mengendongku, Engkau Yesus. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau mengendongku, Engkau Yesus sahabatku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah? Kelaparan, ketelanjangankah. Tak satu pun, tak satu. Katakan, apa yang dapat memisahkanku Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku Dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku aniayakah, aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun Tuhan, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau mengendongku, Engkau Yesus. Katakan, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau mengendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus. Engkau Yesus sahabatku. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati selama pemberitaan firman, Tuhan menguasai kami. Roh Kudus yang memimpin kami, membuat kami memahami, menikmati firman, mencintai firman. Dan karena kami tahu bahwa hanya firman-Lah yang bisa mengubah kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih para pelayan Tuhan.
Daniel, singer pemusik. Saya sapa, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Yang di Zoom, kita beberapa minggu ini lupa nyapa di Zoom. Yang di Zoom, apakah ada yang mengikuti hari ini? Mari kita membuka firman Tuhan dalam Kolose pasal 2, ayat 16 sampai 23. Kolose pasal yang kedua, ayat 16 sampai 23. Surat Kolose. Pasal yang kedua, ayat 16 sampai 23. Kita akan baca bergantian. Saya menggunakan terjemahan edisi kedua, Bapak Ibu menggunakan terjemahan yang edisi yang pertama. Ayat 16, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ayat 17. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta mengagung-agungkan penghayatan-penghayatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai bahwa barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dengan baik-baik, dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bapak sekalian, hari ini temanya adalah spiritualitas palsu dalam gereja. Spiritualitas palsu dalam gereja. Hari ini kita membahas tentang bagaimana spiritualitas palsu itu sedang berkembang, bukan hanya di zaman Paulus, tapi zaman gereja sekarang pun masih memegang konsep-konsep yang menurut saya tidak sesuai dengan Alkitabiah. Mari kita lihat dengan beberapa pendahuluan dulu mengenai spiritualitas. Ada orang mengatakan bahwa spiritualitas itu diukur dari berapa lama dia ke gereja. Di berapa lama menjadi orang Kristen. Kemudian ada yang mengatakan bahwa spiritualitas diukur dengan apa? Pencapaiannya. Oh, saya sudah melayani puluhan tahun. Saya sudah menjadi majelis, saya sudah menjadi pengurus pemuda, saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Ada yang juga mengatakan bahwa bisa di next, Kavano. Ya, ada yang mengatakan bahwa apa yang terlihat diukur dengan apa yang kelihatan dari luar. Penampilannya rapi, kelihatannya sangat surgawi wajahnya, sangat rohani saudara. Jadi orang mengukur dari tiga ini. Dari berapa lama dia ke gereja, yang kedua pencapaian apa yang dia capai selama ini, pelayanannya, aktivitasnya, kesibukannya di gereja, atau mungkin kita ukur dengan apa yang terlihat. Oh mungkin sering bawa Alkitab, oh mungkin sering baca buku rohani, oh mungkin sering ke perpustakaan cari buku rohani dan sebagainya. Apa yang terlihat, apa yang kita capai, berapa lama kita gereja, itu tidak menjamin spiritualitas seseorang. Lalu bagaimana mengukur spiritualitas seseorang? Bisa next. Maka sebenarnya sesungguhnya spiritualitas sejati itu berasal dari hubungan kita dengan Kristus. Alkitab mengatakan bahwa hubungan dengan Kristuslah menjadi standar orang ini rohani atau tidak. Nah, Kolose ini saudara, jemaat Kolose, kita akan baca di mana jemaat ini ya sedang jatuh atau dipengaruhi oleh guru-guru palsu yang mengajarkan beberapa spiritualitas yang palsu. Yang menggeserkan Kristus, yang menambahkan Kristus, yang mengurangi Kristus. Seakan-akan Kristus itu tidak cukup, perlu tambahan, perlu dikurangi, perlu dimodifikasi. Maka ada tiga spiritualitas palsu yang dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah namanya legalisme, yang kedua adalah mistisisme, yang ketiga adalah asketisme. Nah apa itu memenya, isme-ismenya? Mungkin Bapak kalau nggak hafal istilah nggak apa-apa, yang penting maksudnya apa. Yang pertama kita lihat bahwa bahaya pertama yaitu legalisme. Saudara, kenapa legalisme sesuatu yang berbahaya? Kita lihat konsepnya dulu. Legalisme adalah di mana semangat ini, ajaran ini, kelompok ini
terus menghakimi seseorang kalau tidak mengikuti apa yang dia standarkan. Di dalam teks yang kita baca ayat 16, 17, kelompok legalisme adalah orang-orang yang terus mengatur tentang makanan, tentang minuman, hari raya Yahudi, di waktu tahunan, bahkan di bulanan, pas juga mingguan saudara. Saya akan bacakan mengapa mereka sangat gencar, fokus kepada masalah makanan dan minuman. Memang betul, aturan-aturan ini memang memiliki tujuan yang baik. Setuju enggak? Punya tujuan yang baik. Misalnya untuk kesehatan, supaya kita lebih sehat, makanan supaya kita bisa punya tubuh yang lebih baik, atau juga mungkin mengajarkan tentang kemurnian, oh ini haram, ini halal, di zaman PL saudara ya, dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa makanan-makanan ini yang diatur tadi memang manfaatnya bagus untuk kesehatan, untuk ketaatan kita, tentang kesucian, kemurnian kita, tetapi saudara, aturan-aturan tersebut hanyalah persiapan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya ini gambaran saja, bayangan tentang sesuatu yang akan datang, yaitu Yesus Kristus nanti. Kemudian aturan apa lagi saudara? Aturan ini termasuk hari-hari besar. Bisa next enggak? Saya kasih gambaran. Next, Kak Vano. Tentang hari-hari saudara. Kenapa mereka sangat fokus pada misalnya tahunan, di mana mereka sangat fokus pada masalah bulanan, juga hari Minggu, hari Sabat. Hari ke-7 saudara. Di mana setiap tahunan, di mana mereka merayakan Merayakan tentang karya keselamatan Tuhan. Di mana hari Sabat mereka berkata tentang perhentian yang sejati. Dan mereka sangat ketat di dalam ibadah-ibadah seperti itu saudara. Nah, sekarang saya tanya, salah enggak sih sebenarnya? Sampai sini memang tidak salah untuk mentaati Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa itu hanya gambaran, bayangan, dan realitasnya itu Yesus sudah datang masalahnya. Kita tidak perlu lagi melakukan semua aturan itu karena Yesus sudah datang. Waktu kita melakukan semua itu hanya sebagai gambaran, bayangan bahwa kita ingin mentaati Tuhan yang seperti ini. Tapi kalau yang realitas sudah datang, kita tidak perlu lagi melakukan itu. Dan Yesus sudah menggenapi semua aturan itu saudara. Makanya sekarang kita boleh makan babi. Kalau Pak Hadi bilang, babi betina yang tidak boleh dimakan, karena itu haram. Hanya babi jantan yang boleh dimakan, karena tidak mengandung babi. Yang mengandung hanya betinanya, saudara. Ini bercandaan bapak-bapak, tapi masuk akal juga. Yang baru nanti baru ketahuan nyusul. Oh iya ya, betina mengandung, jantan tidak mengandung. Nah saudara, orang-orang inilah akhirnya terjebak kepada punya prinsip, pokoknya harus lakukan ini. Kalau begitu, menurut saya orang ini kembali kepada sesuatu yang Yesus sudah lakukan. Saudara ya, Yesus sudah lakukan itu, kenapa kita lakukan lagi? Kembali pada ritual yang pada kuasa lama yang sebenarnya Yesus sudah kalahkan itu. Yesus sudah genapi semua itu. Berarti legalisme sedang ingin menambahkan sesuatu. Atau ingin mengurangi posisinya Kristus. Oh enggak cukup, kita harus balik lagi aturan lama. Saudara, tidak kurang, tidak sedikit kita ketemu orang Kristen, juga ada orang seperti ini. Sangat legalisme, punya aturan-aturan yang dari dulu, dari zaman siapa, kita udah punya aturan ini, kita nggak boleh langgar saudara. Tapi aturan-aturan yang buat itu sebenarnya tidak membuat kita fokus pada Kristus, justru membuat kita semakin terikat dengan aturan itu. Buat apa saudara? Terlalu tenggelam dalam aturan-aturan manusia yang membuat kita bias kepada Kristus, menurut saya itu legalisme. Nah bahaya legalisme adalah orang-orang ini biasanya suka menghakimi, mengontrol orang dengan standarnya kita. Nah, legalisme ini adalah dia sikapnya suka menghakimi, mengukur kerohanian berdasarkan standar atau formal yang sudah kita tentukan bersama-sama. Yang sebenarnya aturan itu sebenarnya tidak fokus pada Kristus. Justru membuat kita semakin tidak sukacita, membuat kita terkekang, membuat kita kehilangan mood sukacita itu saudara. Karena memang legalisme itu menghilangkan sukacita. Hidup yang terus dalam tekanan, dalam larangan, dalam aturan-aturan kewajiban yang sebenarnya tidak ada relasi dengan Kristus, kita akan kehilangan sukacita. Kita melayani pun dengan tidak sukacita. Kita mau ke ibadah pun tidak dengan sukacita. Kenapa? Sedikit dihakimi saudara. Ada berapa survei? Saya dapatnya dari Amerika ya, di mana banyak orang-orang anak muda akhirnya pada saat itu tidak mau lagi ke gereja karena mereka sangat muak dengan
gereja, saudara. Sangat muak dengan kekristenan. Kenapa? Mereka yang berusaha mengekspresikan dirinya dengan mencintai musik apapun, mereka berusaha untuk mencintai olahraga ini. Tapi ada pendeta yang terlalu kolot, yang terlalu legalisme, bilang, kamu nggak boleh olahraga ini, kamu nggak boleh main musik ini, kamu nggak boleh gini. Dilarang, dilarang, dilarang. Pada akhirnya anak muda bilang, terus saya mau ngapain di gereja? Ini memang kelebihan saya. Karena begitu kakunya dengan aturan-aturan, saudara, sehingga banyak orang kehilangan sukacita untuk ibadah. Apalagi untuk melayani. Karena ditekan dengan aturan-aturan seperti itu, saudara. Apalagi, legalisme itu juga menuntut apa? Keseragaman, seakan-akan bahwa semua harus bertindak, berpikir, berperilaku dengan cara yang sama. Padahal kita mengatakan bahwa kita punya ruang untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Dan itu menurut saya itu adalah kitabiah. Tuhan menciptakan kita berbeda, tapi kita satu Tuhan, satu roh. Satu tujuan. Dengan ekspresi yang berbeda-beda, saudara. Ada orang menuntut orang ibadah harus dengan gayanya, saudara. Gak bisa dong. Setiap orang punya gaya masing-masing. Ibadahnya, ekspresinya. Misalnya contoh, saya masih ingat waktu penjelasan dari pendeta Yusuf Roni. Ini saya kutip dari pendeta Obed waktu sidang Mukernas. Beliau mengatakan pendeta Yusuf Roni pernah menceritakan tentang ilustrasi ini. Ilustrasinya begini, saudara. Ada 3 anak. Saya punya 3 anak. 3 anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Tiga anak ini saya berikan berkat yang sama. Hadiah yang sama. Sesuatu yang sama. Maka anak pertama datang sama saya. Waktu terima berkat itu, dia bilang, "Pak, makasih ya. Papa sudah memberikan saya hadiah ini." Biasa aja. Ucapannya biasa aja, "Pak, makasih ya." Dan udah langsung pergi. Anak kedua, itu sampai nangis-nangis. "Aduh Papa, saya terharu. Papa berikan hadiah ini buat saya terharu Pak. Papa begitu sayang sama saya." Ekspresi kedua, pergi. Anak ketiga saya, waktu terima hadiah yang sama, dia lompat-lompat. Yes, yes, papaku baik. Yes, papaku baik. Lalu dia terima hadiah itu dengan sukacita, saudara. Saya tanya, 3 salah atau tidak? Ekspresi menerima hadiah, berkat Tuhan, itu beda-beda. Bukan berarti yang menerima dengan, "Pak, makasih ya." Berarti standarnya, dia tidak makasih sungguh-sungguh dibanding orang yang menangis. Enggak, saudara. Ekspresi seseorang menerima berkat Tuhan, itu nggak bisa diukur bilang, berarti kamu nggak rohani, kamu nggak rohani, kamu nggak rohani. Nggak bisa. Menurut saya itu legalisme. Selama kita fokus pada Kristus, hidup kita memuliakan Kristus, kita punya relasi Kristus dengan baik, dan mobil kita semakin bertumbuh dengan cara kita. Kenapa kita harus melarang itu? Mengubah cara kita, saudara. Jadi kebebasan Kristen kita ada dalam Kristus. Jadi jangan pernah membiarkan seseorang pun menghakimi kita hanya karena kita beda gaya, beda pakaian. Yang penting kita punya satu prinsip, serupa dengan Kristus. Bisa next, Kak Vano. Mungkin pelajaran begini, saudara. Bahaya spiritualitas ini adalah gimana cara Bapak Ibu berdoa, cara menyembah. Bentuk ibadah seperti apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Legalisme membuat orang merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan harus dibayar dengan performa rohani kita. Kalau kamu bisa begini, maka pasti Tuhan akan mengasihi kamu. Salah, saudara. Padahal relasi kita dengan Tuhan dimulai dari Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Anugerahnya besar. Saya baca satu buku, bisa next Kak Vano, satu buku dari bukunya Sen Senjaya yang mengatakan menginjili hidup, menghidupi Injil. Menginjili hidup, menghidupi Injil. Dia mengatakan bahwa ada 2 macam dalam kekristenan, orang yang merasa Kristen, tapi hidupnya hanya beragama Kristen, sama orang yang seorang yang hidupnya dipimpin oleh Injil yang benar. Maka dia bagi 2 kelompok, orang yang beragama sama orang berinjil. Yang pertama, orang yang beragama, hanya beragama saja, ada tentang apa yang kita lakukan. Do it, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Sedangkan kalau orang yang berinjil, dia tahu bahwa apa yang Yesus sudah Kristus lakukan di atas salib. Saya tanya, kabar baik itu apa, saudara? Apa itu good news? Tolong satu orang bisa respon. Apa itu kabar baik? Halo, boleh dong interaksi, nggak salah kan, tidak dosa kan? Apa itu kabar baik? Atau gini deh, sebenarnya apa? Apa bedanya nasihat yang baik sama kabar baik? Nah, itu lebih gampang mengkomparasinya. Anak-anak pemuda, apa bedanya nasihat yang baik dan kabar baik? Halo?
Nasihat yang baik, sesuatu yang harus kita lakukan. Kabar baik, sesuatu yang kita dengar kabar yang sudah dilakukan oleh seseorang, yaitu Yesus Kristus. Kabar baik berarti kita mendengar, kita menerima bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, mati bangkit naik surga buat kita. Sedangkan kalau nasihat baik, sesuatu yang kita lakukan supaya kita bisa memperoleh itu. Nasihat itu berbeda konsepnya. Kemudian orang beragama berkata gini, lakukan itu supaya kamu dapat perkenan Tuhan. Kok kamu gak gini, gak gitu, Tuhan gak ngasih kamu loh. Injil berkata, orang yang hidup dalam Injil berkata, Anda tidak akan pernah mampu menjadi berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya di kayu salib, sehingga perkenan Allah turun atas kita bukan karena kita melakukan ini, lakukan itu, bukan. Tapi dia terlebih dahulu melakukan semua itu buat kita. Paham gak sih? Beda ya? Beda saudara. Makanya orang-orang seperti ini biasa jatuh suka menghakimi. Lakukan itu saudara. Padahal kabar baik Injil yang kita terima adalah Yesus sudah lakukan semua itu dengan sempurna. Dan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, bukan kita melakukan ini, lakukan itu, bukan. Karena Yesus sudah melakukan semua itu sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan. Itu disebut anugerah Tuhan. Kemudian yang berikutnya, orang beragama berkata bahwa jika Anda memaksa diri taat kepada Allah, jangan terus mengasihi kita. Tetapi Injil berkata, justru karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu dalam Yesus, sekarang kita dengan sukacita, dengan rela taat kepada Allah. Ini terbalik. Orang mengatakan begini, oh supaya Tuhan mengasihi saya taat kepada Tuhan. Padahal Injil berkata, karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita mau taat sama Tuhan. Nah ketaatan kita sekarang tergerak oleh karena sukarela dan sukacita kita. Karena kita terima kasih yang besar dari Tuhan. Lebih enak mana saudara? Lebih enak Bapak Ibu mengejar terus supaya Tuhan mengasihi saya dengan cara kita, atau dengan caranya Tuhan Yesus. Dia sudah terlebih dahulu memberikan semuanya buat kita, mati buat kita, maka kita meresponnya dengan sukacita mau taat. Saya yang kedua. Maka Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku semua letih dan susah berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Kemudian yang berikutnya saudara. Agama berkata, orang yang beragama mendatangkan rasa bersalah di hati kita, kalau semakin keras kita berusaha memenuhi tuntunan Allah, semakin kita akan merasa tidak mampu, saudara. Benar gak sih? Sekarang saya tanya. Kita yang punya konsep seakan-akan harus dengan cara performa kita, pasti semakin keras kita ingin mentaati Tuhan, justru semakin keras kita merasa, gak mampu deh. Gak mampu, aku gagal terus. Karena kita salah. Kita masuk ke legalisme, saudara. Maka Injil berkata, Injil itu justru datangkan rasa syukur di hati kita. Kenapa? Melalui kematian dan kebangkitan Kristuslah, akhirnya kita dimampukan untuk memenuhi tuntutan Allah. Semua sudah terpenuhi oleh Yesus, saudara. Gak perlu lagi kita lakukan. Sudah cukup, Yesus sudah cukup. Gak perlu tambah-tambah lagi dengan cara kita. Itu yang kita belajar hari ini. Berikutnya ada satu lagi. Agama berkata bahwa kegagalan kita mematuhi hukum Allah akan mendatangkan kutuk. Nah ini banyak orang yang takut begini. Kalau kamu gak taat, kamu akan dapat kutuk dari Tuhan. Wah saudara, ini adalah intimidasi orang seorang hamba Tuhan. Ya, kepada jemaat-jemaat, kalau misalnya nggak ibadah, nggak pelayanan, kita langsung kasih ancaman-ancaman intimidasi dengan hukuman-hukuman kutuk-kutuk saudara. Padahal Injil mengatakan bahwa kegagalan kita mentaati hukum Allah akan diampuni Yesus karena tuntutan hukum Allah telah dipenuhi oleh Yesus. Berbeda loh saudara, berbeda banget. Orang yang ngerti Injil sama orang yang menambahi Injil. Kita akan jatuh kepada legalisme. Yang kedua, bahaya kedua saudara. Selain legalisme, ada namanya mistisisme. Ayat yang berikutnya kita lihat 18-19 kita baca. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Dan seterusnya saudara. Nah kelompok kedua yang tadi kan legalisme. Sekarang yang kedua adalah mistisisme. Apa sih maksudnya? Mistisisme adalah pencarian pengalaman rohani yang dianggap lebih tinggi. Misalnya melalui penglihatan, melalui rahasia-rahasia spiritual, melalui perantara seperti malaikat. Mungkin saya kasih tahu gambaran sedikit mengapa orang-orang Yahudi zaman dulu di jemaat Kolose itu
masih menyembah kepada malaikat misalnya. Kenapa saudara? Saya akan jelaskan satu persatu mengenai ini. Pertama, mereka sebenarnya mengatakan bahwa kami rendah hati loh. Kenapa rendah hati? Karena kami tidak langsung datang kepada Tuhan, kami lewat malaikat. Karena kami tidak layak menghadap Tuhan langsung, kami lewat malaikat saudara. Padahal ini adalah kelompok mistisme yang berpura-pura seakan-akan mereka rendah hati. Apalagi mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa waktu rendah hati, artinya gini, mereka belajar untuk meniru kerendahan hati dari seorang malaikat. Malaikat itu kan seorang pelayan Tuhan. Malaikat itu kan pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dan melayani umat orang percaya. Maka kita belajar dari para malaikat, makanya kita belajar dari malaikat rendah hati dan sebagainya. Saudara, semua itu tidak tepat. Karena malaikat sendiri bukanlah Tuhan. Malaikat sendiri bukanlah yang menembus hidup kita. Malaikat bukanlah orang yang menyelamatkan kita. Kenapa kita berdoa sama malaikat? Maka harusnya kita datang menyembah Kristus yang sudah mati buat kita. Ya, saudara ya. Terus kemudian penyembah malaikat itu ternyata saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat 18, banyak orang mengatakan ini sangat sulit ditafsirkan karena memang ada perdebatan. Kenapa mereka sangat ingin menyembah malaikat zaman saat itu? Karena di praktik-praktik semacam ini cukup umum di wilayah Asia Kecil pada zaman Paulus. Sehingga mereka bilang tidak menutup kemungkinan sebagian orang Kristen saat itu telah terpengaruhi pola pikir ini. Bahwa mereka perlu menyembah malaikat. Padahal mereka lupa perantara atau penyembahan kita objeknya atau kepada Kristus bukan kepada malaikat. Dan yang kedua tentang penglihatan-penglihatan saudara. Orang menganggap orang yang mendapat penglihatan dianggap sebagai kelompok orang yang lebih rohani dibanding orang yang tidak mendapat penglihatan. Dan dianggap sebagai orang dalam saudara. Dan dunia kuno memang tertarik pada apa? Pengalaman mistis, pengalaman penglihatan, sesuatu yang visual bisa dilihat itu sangat penting bagi orang zaman dulu. Kalau enggak dibilang omong kosong. Misalnya gini, saudara lebih percaya pada seseorang yang bisa melihat langsung atau kepada seseorang yang tidak bisa melihat? Kita akan bilang, oh saya akan lebih percaya kepada orang yang bisa melihat. Padahal hati-hati saudara. Orang yang punya pengalaman seperti ini, kita nggak menghakimi memang itu salah atau tidak. Memang ada orang yang benar-benar dapat penglihatan, tapi ada juga yang membuat-buat cerita, seakan-akan dia dapat penglihatan langsung dari Tuhan. Dan itu banyak terbukti. Banyak pengakuan-pengakuan pada akhirnya pendeta-pendeta ini, yang waktu di atas mimbar, dia berusaha untuk menipu jemaatnya berkata, oh saya melihat ini, melihat itu. Bahkan ada satu cerita, saya pernah dengar ini. Pendeta ini pernah naik ke surga, saudara. Naik ke surga, lalu dia bertemu dengan Tuhan, di situ dia dapat dapat kitab kehidupan, saudara. Lalu dia bilang, apakah saya boleh lihat kitab itu? Lalu Tuhan mengizinkan dia buka. Pendeta itu buka, saudara. Waktu dia buka, dia bilang, saya dapat nama-nama jemaat saya. Wah, maka dia bilang, Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu mau namanya dicatat dalam kitab kehidupan, hadirlah gereja ini. Karena gereja ini tercatat dalam kitab kehidupan. Saya sudah pernah ke surga dan saya lihat langsung kitab kehidupan dan list nama Bapak Ibu saudara. Percaya enggak saudara? Banyak yang percaya. Banyak yang mengagumi pendetanya. Wah hebat pendetaku dekat sama Tuhan. Rohani bisa masuk ke lingkaran rohani di surga saudara. Bahkan bisa membuka kitab kehidupan dan lihat ada nama-nama kami saudara. Marganya lengkap. Di situ saudara. Saya tanya, itu penglihatan-penglihatan yang menipu jemaat. Dan seakan-akan dia merasa lebih rohani. Nah pengalaman-pengalaman ini itulah saudara, banyak dijadikan standar, gereja-gereja menarik orang lain. Saya nggak mau ikuti pendeta sini pendeta sini nggak pernah naik surga, nggak pernah lihat pengalaman itu. Saya pengen ke gereja ini loh, gerejanya pendetanya pernah naik surga. Saya lebih percaya pada pendeta yang pernah naik surga, saudara. Kita semua ditipu dengan mistisisme yang berkembang di gereja-gereja saat ini, saudara. Kemudian orang-orang yang mengklaim punya pengalaman khusus biasanya merasa saya eksklusif. Saya lebih baik daripada yang masa sih nggak percaya sama saya. Saya loh sudah punya akses langsung ke surga. Saya punya pengalaman itu dibanding kalian yang nggak pernah saudara. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya merasa seakan-akan rendah hati, tapi dia membanggakan penglihatannya. Dia ceritakan dengan begitu realnya, seakan-akan cerita itu benar saudara. Padahal banyak bohongnya. Bahkan saya mau katakan satu hal. Paulus pernah mengalami pengalaman spiritual enggak? Pernah. Paulus pernah mengalami pengalaman spiritual, tapi Paulus
dia sendiri tidak berani, ya, tidak berani membanggakan atau menceritakan tentang apa yang dia alami, saudara. Pengalaman rohaninya dia justru nggak berani bilang itu sesuatu yang real atau tapi dia bilang merasa mungkin iya, saudara. Walaupun mungkin memang benar dia ngalami, tapi dia berusaha tidak mau dia menjadi pusatnya. Nah, orang mistisisme adalah orang yang akhirnya apa? Membiaskan fokus kita kepada Kristus. Akhirnya kita fokus pada pimpinan orang-orang yang punya pengalaman penglihatan itu. Akhirnya kita bilang apa? Wah, orang ini hebat ya. Wah, orang ini dahsyat ya. Orang ini punya kerohanian yang baik ya. Kita kehilangan fokusnya kepada Kristus karena kita fokus pada orang yang merasa dia punya penglihatan dan punya pengalaman khusus, saudara. Gini deh, apakah gereja kita atau gereja Kristen sekarang ini tidak ada kelompok ini? Banyak, saudara. Contoh ya, ada pengalaman, ini saya baca sebuah kisah nyata. Di sebuah, kayak STT, sebuah STT ini punya kebiasaan, karena di STT ini punya kucing, saudara. Suatu saat dia, STT ini pelihara kucing, lalu kucing ini itu sering ikut masuk ke ruang ibadah pada saat chapel pagi. Nah, setiap kali mau ibadah, kucing ini selalu masuk. Maka ada satu petugas, itu pasti mengamankan kucing, taruh di belakang dapur. Setiap kali mau chapel pagi, taruh kucing itu ke dapur. Maka adik-adik tingkatnya lihat, oh kakak tingkat saya kalau mau ibadah, sebelum ibadah, kucing harus taruh di dapur. Oh mungkin ada maksudnya, kenapa kucing gak boleh masuk chapel pagi. Padahal awalnya kakak tingkat ini mengamankan kucing supaya tidak mengganggu ibadah. Kucing itu kan suka masuk di ruang chapel, diamankan di ruang dapur, dikunci, saudara. Pada suatu saat kucing ini mati, saudara. Adik tingkat yang baru ini bilang, wah kucing ini mati, kita perlu cari kucing baru supaya kita setiap kali mau ibadah pagi, kita taruh kucing di dalam dapur, kita kunci, saudara. Kalau kita nggak lakukan tradisi itu, maka kita tidak akan bisa ibadah dengan baik. Tergeser enggak, saudara? Tergeser. Awalnya untuk ngamanin kucing supaya tidak mengganggu ibadah, sekarang apa? Jadikan kucing itu sebagai standar untuk kita ibadah. Itu mistis, saudara. Mistis yang kita ciptakan, kita buat, seakan-akan itu benar. Nah, itu spiritual yang menurut saya sangat palsu dan bahaya. Dan kita secara tidak sengaja, kita juga kadang-kadang termakan dengan mistisisme ini. Dan kita, iya ya. Lalu kita berusaha untuk percaya orang seperti ini, saudara. Padahal ini sesat, salah. Kita lihat berikutnya, saudara. Next. Nah, padahal sumber rohani kita bukan dari pengalaman pribadi kita, bukan apa yang kita lakukan, saudara. Sumber rohani kita itu adalah Kristus sendiri. Tanpa Kristus, pengalaman rohani tidak memiliki nilai sejati sedikit pun. Buat apa Bapak Ibu punya pengalaman rohani yang luar biasa, naik turun surga, tapi kalau Bapak Ibu tidak sumbernya pada Kristus, tidak membuat jemaat semakin mengasihi Kristus, tapi semakin mengasihi dirinya, maka itu pasti bukan sesuatu yang baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama ini punya pengalaman rohani seperti apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama ini doanya sudah dijawab berapa kali, dan kita merasa, wah ini loh, kalau saya melakukan ini, kalau doa saya didengar oleh Tuhan. Kalau saya melakukan itu, Tuhan dengar doa saya. Hati-hati dengan mistisisme, nggak boleh kita terjebak dengan itu. Kita lanjut tentang agama dan Injil, saudara. Next. Agama berkata bahwa agama membuat kita bimbang. Next, saudara. Vano tadi, ya. Agama membuat kita terus bimbang dengan keselamatan jiwa kita, karena kita tidak pernah tahu apakah perbuatan dan kesalahan saya ini cukup atau tidak diperkenan hadapan Tuhan. Jadi orang seperti ini biasa seakan-akan, kalau saya tidak melakukan doa puasa, kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya cukup enggak ya masuk surga ya? Cukup enggak ya saya masuk surga, saudara? Menurut saya ini adalah salah. Justru Injil mengatakan, membuat kita yakin bahwa keselamatan kita sudah pasti di dalam Kristus Yesus, tidak lagi bersandar pada perbuatan dan kesalahan kita. Satu kali untuk selamanya. Sedangkan agama berkata, membuat kita ragu, bimbang. Saya cukup tak ya dengan performa saya sekarang ini? Apa perlu saya tambahin lagi? Menurut saya salah. Injil berkata, sudah cukup. Kita hanya cukup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Kemudian, next. Agama membuat kita terombang-ambing, terkadang menjadi sombong di saat kita berhasil mentaati hukum Allah, tapi kita merasa lebih saleh dibanding orang lain,
dan atau putus asa saat kita gagal dan kita merasa minder. Agama mengajarkan gini, ayo lakukan, berlomba-lomba lakukan. Kalau kita berhasil kita bilang, nah lihat aku loh lebih baik. Inilah aku lebih baik daripada yang lain, gak saleh. Aku bisa saleh dan yang gak bisa. Pada saat kita gagal, kita menjadi orang yang aduh kita takut, kita putus asa, kita merasa aduh Tuhan, keselamatan saya hilang dan sebagainya saudara. Dan kita minder dengan orang-orang yang lain. Itu salah saudara. Pada Injil mengatakan, Injil membuat kita semakin rendah hati dan semakin bersuka cita. Pada saat kita bisa mengasihi Tuhan, bisa ibadah, bisa pelayanan, bilang Tuhan ini semua kan anugerah Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan yang memampukan saya melayani Tuhan. Itu rendah hati. Kemudian Injil membuat kita bersuka cita pada saat kita gagal. Suatu saat kita jatuh dalam dosa dan kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni saudara. Jangan lupa, kita tetap ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan tetap akan mengampuni kita. Beri kita kesempatan untuk kita bangkit dan bangkit iman kita. Berikutnya, tujuan agama adalah hal untuk mendapatkan dari hal-hal yang baik yang kita inginkan, kesehatan kita, kebahagiaan kita, kekayaan, kuasa dan kelancaran hidup. Jadi agama, termasuk orang Kristen yang selama saya tahu banyak yang mengajarkan begini. Ayo, siapa yang mendapat berkat Tuhan? Siapa yang mau kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, kuasa, kelancaran hidup adalah setia ibadah. Menurut saya ini salah, keliru saudara. Yang benar adalah tujuan Injil bukanlah berkat anugerah Tuhan, tapi Tuhanlah sebagai sumber berkat dan anugerah. Kalau Bapak Ibu ikut ABC kemarin, Korena sudah jelaskan tentang persembahan. Bapak Ibu kalau ikut ABC menurut saya banyak hal yang bisa membuka pikiran kita. Kita memberi persembahan, bukan supaya kita dapat berkat Tuhan, bukan supaya kita diberkati berkali-kali lipat, walaupun memang Tuhan akan berkati itu, tapi kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi gereja ini. Bapak Ibu kalau mau lihat slide-nya atau lihat rekamannya bisa nanti kita kasih kelas ABC. Mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi gereja ini, mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan ini bukan memperkaya pendeta, bukan memperkaya setiap hamba Tuhan, tapi persembahan ada wujud iman kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan supaya dapat berkat. Kemudian yang terakhir saudara, kalau udah terakhir biasanya Bapak Ibu lebih semangat. Yaitu selain legalisme, kedua mistisisme, yang ketiga adalah asketisme. Asketisme itu apa saudara? Asketisme adalah kelompok orang yang terus menahan dirinya, keinginan mereka luar biasa mencapai kesucian tertentu saudara. Misalnya kita baca ayat yang ke-22 dan 23. 21, jangan pegang ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, kelompok ini adalah kelompok yang menekankan larangan-larangan eksternal saja, yang di luarnya saja saudara. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal larangan ini adalah larangan yang dibuat oleh manusia, bukan yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Bisa next, Kavano. Asketisme sebenarnya hanya mengubah perilaku luarnya saja, bukan hati. Dan saya mau kasih tahu satu hal. Orang asketisme biasanya terkesan sangat bijaksana, terkesan sangat, wow orangnya penuh hikmat, wow orangnya ini begitu luar biasanya kerohaninya saudara. Bijaksana dan kita mengesankan, orang yang sangat mengesankan buat kita. Wow, seandainya aku bisa seperti dia, kayaknya hidup saya bisa berbahagia deh. Kita menjadikan seakan-akan orang asketisme itu seakan-akan orang yang sangat berhikmat, berwibawa, yang berbijaksana saudara. Karena dia bisa menahan ini, menahan itu, dia tidak melakukan ini. Dia dan kehidupannya seperti seakan-akan malaikat yang sempurna. Yang kita bilang, wow orang ini luar biasa saudara. Padahal apa yang dilakukan orang seperti ini, itu hanya luarnya saja. Kalau dalamnya tidak pernah diubah oleh Kristus Yesus, sekalipun di luar kita berusaha menonjolkan kita baik, tidak ada perubahan. Karena orang asketisme sebenarnya hanya hanya berubah luarnya saja, tapi hatinya tidak pernah berubah. Padahal semua berkat Tuhan berikan, itu Tuhan kasih sebagai berkat. Lalu kenapa kita tolak? Kenapa jangan ini, jangan itu? Kenapa saudara? Kita mengurangi Kristus lagi. Tadi kan menambahin Kristus, ya
menambahi Kristus, sekarang mengurangi performa Kristus. Saya mau ceritakan sedikit satu hal. Saya pernah jatuh kepada kelompok ini, saudara. Waktu saya masih SMP, SMA, saya pernah cerita berkali-kali ini ya. Adik saya datang dah, Henny di bawah ya. Itu pernah nangis karena saya. Karena saya dulu dididik menjadi orang Kristen, orang pemuda yang harus taat dengan sangat ketat, saudara. Jadi waktu itu saya dikasih tahu pendeta saya, tidak boleh pacaran sama yang tidak seiman. Oke? Itu kan perintah yang baik, itu kata Alkitab. Iya. Saya menjadi orang yang menjadi polisinya teman-teman saya. Jadi waktu di sekolah, waktu dia pacaran sama tidak seiman, kenapa beda agama pacarmu? Saya marahin, saudara. Nah, teman-teman saya beda agama, kenapa kau pacaran tidak seiman? Wah, saya cari satu-satu teman saya tidak pacaran tidak seiman, maka saya marahin dan saya khotbahin, saudara. Saya merasa saya ini utusan gereja, saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang suka menegur orang yang seperti itu. Akhirnya saya berpacaran sama orang yang tidak seiman juga. Saya berpacaran sama teman saya yang beragama Buddha, saudara. Dan saat itu, muka saya taruh mana? Semua teman-teman yang pernah saya khotbahin masalah pacaran harus seiman, justru saya sendiri pacaran sama tidak seiman. Dan saya diam-diam pacaran, saudara. Ketahuan saya dimarahin teman-teman saya, habis-habisan. Munafik kamu, sok rohani kamu, dan sebagainya, saudara. Dan yang kedua, saya juga dibimbing bahwa lagu rohani itu lagu yang paling surgawi dibanding lagu duniawi. Jangan pernah nyanyi lagu duniawi, kata hamba Tuhan saya. Kalau kamu dengar lagu duniawi, untuk apa? Nggak membuat kamu mengasihi Tuhan. Belajar lagu Kristen, saudara. Wah, saya punya prinsip itu, maka setiap hari saya belajar lagu rohani. Saya lagu hymn, saudara. Dulu saya pakai KPPK. Semua lagu gereja saya belajar. Saya dengar buka pagi-pagi, saya nyapu, saya buka lagu rohani gitu ya, saudara. Suatu saat adik saya, Henny, beri kaset lagu duniawi. Wah, saya marah besar. Saya bilang, apa ini? Ini CD kok. Lagu apa? Dunia. Langsung saya patahin, saudara. Adik saya nangis pada belinya mahal. Itu lagu duniawi. Dan saya menjadi orang yang seakan-akan bahwa kalau menolak ini, menolak itu, saya akan menjadi, wah, Tuhan akan semakin mengasihi saya semakin rohani, saudara. Padahal saya terjebak kepada asketisme, legalisme. Yang saya nggak sadar itu mengubah, bahkan mengikat hati saya. Saya menjadi orang yang sangat fanatik, menjadi orang suka menilai orang, saudara. Makanya tidak heran, referensi lagu dunia saya sangat-sangat sedikit sampai sekarang. Suatu saat sama istri saya ngobrol-ngobrol. Waktu saya dengar lagunya Judika, lagunya Dewa, lagu yang Peter Pan yang lama-lama, lagu-lagu band yang lama. Enak ya lagunya, saya bilang, loh, Papa baru tahu? Saya bilang, iya saya baru tahu lagu ini. Wah, Papa sih ketinggalan, masa gak tahu lagu-lagu gini? Iya saya gak tahu, saya bilang. Lalu saya mulai belajar referensi lagu-lagu duniawi. Saya belajar, wah enak ya lagunya ya, wah enak ya lagunya ya. Gitu. Walaupun liriknya ya tentang cinta, tentang kekecewaan dan sebagainya, tapi enak lagunya, saya bilang. Orang yang kalau mengerti lagu dunia pun itu adalah berkat Tuhan, ya kita nikmati sebagai anugerah umum. Skill itu bisa kita dapatkan dari orang luar juga. Skill musik kita bisa dapatkan dari orang yang tidak percaya Yesus juga. Maka kita belajar musik dari lagu dunia, nggak masalah. Nah, tapi karena saya menjadi orang artistisme tadi, wah habis-habisan, saya rugi sendiri, saudara. Skill musik saya nggak ada apa-apa. Saya mau sombong sedikit ya. Kalau seandainya waktu itu saya belajar lagu dunia, sejak awal, mungkin saya menjadi seorang pemusik profesional yang dipakai, wah, kalau mau sombong. Ya, saya cuma ini aja. Artinya orang yang suka terlalu artistisme, saudara, dia melupakan Kristus sebagai pusat. Ya, asketisme. Yang seakan-akan kalau melawan ini, melakukan ini, menolak ini, dia lebih rohani. Lebih rohani. Dan itu semua salah, saudara. Maka saya tutup dengan begini, saudara. Mungkin ada satu lagi. Hidup Kristen sejati itu adalah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup bersama Kristus. Bukan dengan aturan-aturan kita, bukan dengan pengalaman rohani kita, bukan dengan apa yang kita tolak, bukan, saudara. Tapi bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mati bersama, siap menderita buat Kristus. Bagaimana bangkit, artinya kita bisa mengalahkan setiap dosa dan kekuatan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup bersama Kristus setiap hari. Bukan hanya di gereja, di pekerjaan, di kampus, dimanapun di rumah tangga kita harus ada Kristus yang menyinari
dan mengantar hidup kita. Next lagi. Oke, mungkin saya akan tutup dengan poin ini. Nanti ada satu poin lagi. Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Allah. Misalnya Bapak Ibu suatu saat sakit, suatu saat tabrakan, suatu saat ngapain, misalnya sesuatu yang negatif kita bilang, itu pasti Tuhan menghukum saya karena saya tidak lagi ke gereja. Saudara, Injil melihat penderitaan hidup itu bukan sebagai bagian dari itu sebagai proses bagian pertumbuhan hidup kita, yaitu supaya semakin serupa dengan Yesus, walaupun ya, jadi bukan sebagai hukuman, tapi sebagai apa? Proses kita dibentuk, karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Mungkin langsung penutupnya saja, Pak No. Ini sudah jam 9.17. Ya, pertanyaan refleksinya begini, apakah kegiatan rohani Bapak Ibu, saya ini masih lahir dari kerinduan kepada Kristus atau hanya karena rutinitas rohani? Apakah saya mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bebas oleh anugerah Tuhan, bukan beban-beban aturan-aturan yang saya lakukan? Dan satu lagi, apakah dalam kesibukan kerja dan pelayanan saya masih memiliki kekaguman pribadi kepada Kristus atau mengalami kekaguman kepada pendetanya atau pemimpinannya? Saudara, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, nah kita semakin berfokus pada Kristus, maka itu benar. Tapi selagi kita menjadi orang yang menjadi legalisme, yang menghakimi orang, merasa apa yang benar, pasti itu salah. Kalau kita merasa pengalaman rohani kita lebih baik pada orang lain, itu pasti salah. Itu pasti spiritual kita palsu. Kalau kita merasa bahwa asketisme kita berpura-pura kita lebih baik daripada yang lain, itu juga kita salah, saudara. Poinnya adalah kita fokus pada Kristus. Maka kesimpulannya, jangan biarkan apapun menggantikan kecukupan Kristus. Kristus sudah cukup, sudah cukup, sudah sempurna, saudara. Sebab segala sesuatu yang menggeser Kristus posisinya, yang menambah Kristus dan yang mengurangi Kristus, pada akhirnya hanyalah spiritualitas kosong dan palsu, saudara. Pusat kehidupan Kristen tetaplah Kristus yang disalibkan, bangkit, dan naik ke surga, dan memerintah sebagai kepala gereja. Amin. Amin, Bapak sekalian. Jangan pernah menggantikan Kristus, menambah Kristus, mengurangi Kristus. Kristus sudah cukup. Pusat kerohanian kita yaitu Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana jemaat Kolose mengalami ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu yang mengajarkan tentang spiritualitas yang palsu, di mana ada kelompok yang legalisme, mitisisme, dan juga asketisme yang menggantikan Kristus, yang tidak berpusat pada Kristus, yang menggeserkan Kristus, yang menambah dan mengurangi Kristus, padahal kematian dan kebangkitan Kristus telah sempurna dan kerohanian kami sesungguhnya sumbernya dari Kristus sendiri. Tuhan, secara tidak sengaja bahkan atau tidak sadar, kami orang Kristen yang selama ini jatuh kepada salah satu spiritual palsu ini. Kami mungkin punya konsep yang salah tentang kerohanian kami. Kami mengukur kerohanian kami dengan apa yang kami lakukan. Kami mengukur kerohanian dengan apa yang kami pahami yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan Injil. Atau dengan berdasarkan pengalaman rohani kami. Atau juga dengan sesuatu yang kami lakukan dengan begitu keras, dengan tegas, tapi pada akhirnya itu tidak mengubah kami, hanya mengubah luar tapi tidak mengubah di dalam, karena kami tidak lagi berpusat pada Kristus. Tuhan, ampuni kami dan tolong gereja ini, Misia Aletheia, supaya tetap bisa menghidupi Injil dengan baik, dengan cara yang tepat, dan juga boleh benar-benar mengubah hati kami masing-masing. Dan Injil yang sama juga menolong kami bisa melihat orang lain dengan Injil melihat orang lain berdosa. Ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang terlibat jatuh kepada legalisme, mitisisme, dan asketisme yang sebenarnya itu semua kosong. Semua itu menggantikan Kristus dan Kristus tidak menjadi pusat. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, supaya kami pulang dengan sukacita, dengan ingat firman Tuhan dan diubah oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk rencana C4C ibadah Padang 16 Juni, dan juga itu Youth yang akan retreat dan pelayanan di Pos PI Kalimantan tanggal 26 sampai 28 Juni. Yesus, saya berdoa untuk anak seversi kami dan juga pemuda remaja kami, supaya mereka semua sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan sukacita, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan dari firman yang mereka dengar, dan juga aktivitas yang mereka lakukan boleh menolong mereka untuk semakin mengasihi Kristus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk semua biaya yang diperlukan, Tuhan cukup untuk sediakan. Kami tahu bahwa Tuhan sumber segala sesuatunya. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak kami, anak jemaat yang saat ini, dalam 1 minggu ini, minggu depan, yang akan menghadapi ujian akhir semester, baik yang tingkat SD, SMP, SMA, maupun yang kuliah. Tuhan kami juga berdoa setelah itu, di mana kami semua orang tua juga bergumul, harus menyiapkan dana untuk anak-anak kami masuk pendaftaran baru atau pendaftaran ulang. Dan kami memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi kami tahu Tuhan akan menolong kami dengan caranya Tuhan. Dengan berkat Tuhan masing-masing kepada keluarga kami masing-masing. Yesus kami juga berdoa untuk KB Tunas Alete ya, dalam penerimaan murid baru. Kami berdoa supaya Tuhan mengirimkan banyak calon-calon murid untuk bisa dibimbing, dididik di KB Tunas Alete ya. Dan kami berdoa untuk semua, dari kepala sekolah, dari guru-guru, dan semua pengurus boleh dengan sungguh-sungguh menjadikan sekolah ini punya kualitas yang baik. Dan orang bisa melihat ada perbedaan dengan sekolah lain. Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Emmanuel Leonardo, Bapak Rio yang sedang ulang tahun 31 Mei. Kami berdoa hamba-Mu sebagai suami, sebagai papa, Tuhan berkati dalam kepimpinannya di rumah tangga, juga di dalam pelayanan di gereja, imannya dalam Kristus supaya dia semakin bertumbuh, semakin diubah oleh firman, semakin semangat di dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Berdoa untuk pergumulan hamba-Mu, sekeluarga, berkati setiap rencana, harapan mereka ke depan, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua jemaat-Mu yang masih sedang sakit, yang dalam pemulihan, kami ingat Tasya, Tuhan juga berkati, sehingga juga Oma Rosi, Tuhan juga berkati, sehingga semuanya bisa dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, 9:24. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh menghidupi Injil itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk hamba-Nya sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Sebelum persembahan akan diedarkan, saya akan membacakan dari ayat firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kepada petugas yang akan mengedarkan kantong persembahan, silakan di ke depan dan kita akan sambil memujikan. Berbahagialah orang yang setia padamu.
Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan bagi seluruh jemaat-Mu untuk boleh memberikan persembahan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah persembahan yang sudah kami berikan pagi hari ini dengan sukacita, ini bisa mencukupkan, bisa menolong untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Tuhan kembali Tuhan curahkan kepada setiap kami, maupun bagi kami yang belum bisa memberi hari ini, berkat Tuhan, Tuhan sediakan juga. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bersama-sama kita akan melihat warta jemaat pada Minggu 31 Mei 2026. Ya, visi gereja kita tetap sama. Ya, langsung Kak. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Emmanuel Reonaldo tanggal 31 Mei hari ini. Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Info sekretariat, pembekalan guru sekolah minggu untuk hari ini pukul 10 di ruang kelas TK di bawah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Chin. Teman-teman sekolah minggu semangat ya untuk mengikuti pembekalan di sesi ketiga ini. Selanjutnya yaitu untuk undangan Iktus Youth dan PPA IO 729 pada hari Sabtu pukul 16.30 6 Juni 2026 dengan tema yaitu AI dulu ya, AI versus you, siapa yang lebih siap, dan akan dilayani oleh tim global pro eksistensi. Mari Bapak Ibu bisa support, mendorong anak-anaknya ya, terutama yang youth untuk bisa hadir pada hari Sabtu pukul 16.30 di tempat ini. Mari setiap Jumat Tuhan kita bersama-sama belajar di dalam kelas EBC yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 18.30 lewat Zoom. Kita benar-benar bisa belajar bersama-sama. Kita akan saksikan. Ya, baik, nanti untuk videonya akan di-sharekan di grup ya.
supaya kita bisa menyimak informasi lewat video yang di-sharekan. Next, Kak. Ya, selanjutnya akan ada ibadah padang untuk anak-anak C4C yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Monggo Bapak Ibu boleh mendaftarkan anak-anaknya bahwa akan mengikuti ini supaya terdata. Silahkan mendaftar di Kak Kristina atau Ibu Kristina. Boleh memanggil Kak, boleh memanggil Ibu. Next. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, kita akan masuk dalam pelajaran yang kelima. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Apalagi yang diciptakan Allah? Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa dan semua dijadikannya itu sungguh amat baik. Semua berjalan baik dalam pemerintahannya yang penuh kasih. Berikutnya. Sama-sama kita baca Kejadian 1:31. Allah ya, berikutnya. Penjelasannya Bapak Ibu, ini ada dari yang sudah kita kenal sekali ya. John Calvin mengatakan Allah telah memberi kita bukti-bukti yang kuat tentang hikmat, kebaikan dan kuasanya yang kekal di dalam seluruh kerangka hidup kita di dunia ini. Meskipun dia tidak dapat dilihat, namun mengetahuinya melalui karya-karya perbuatan tangannya. Jadi melalui alam ciptaan ini, kita bisa tahu Allah itu ada. Dunia jelas adalah ciptaan Allah dan merupakan panggung pertunjukan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang hidup di dunia ini, ya dia harus memuliakan Tuhan. Tidak bisa tidak. Berikutnya. Nah ini Erkens Hages ya, dia melihat penjelasan tadi itu dari Kejadian 1. Dia mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang diciptakannya Allah itu baik, bahkan lebih baik dari itu. Allah berkata bahwa semuanya amat sangat baik, termasuk kita juga diciptakan amat sangat baik. Dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yesus juga dikatakan di situ adalah pencipta. Ayatnya di situ pada mulanya sudah ada firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian Bapak ini mengatakan Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu menggabungkan keduanya. Bahwa kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan seterusnya kita punya Yesus Kristus. Yang karena dia selalu segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Kemudian di dalam Kolose pasal 1, 16 dan 17 itu yang 1 Korintus 8:6 itu Bapa dan Anak adalah pencipta. Kemudian di dalam Kolose 1, 16, 17 di situ Paulus bertutur atau memuji Yesus itu. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia ia adalah terlebih dahulu daripada segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Karena Yesus adalah pencipta, maka pujian ini menjadi pujian kita juga. Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini pujian. Ya. Berikutnya.
Nah, apa relevansinya? Sebagaimana manusia ciptaan Allah merupakan ciptaan tertinggi karena diciptakan menurut gambar Allah bagi kita yang telah berdosa, yang sudah diperbarui oleh Kristus, maka kita juga memiliki gambar Allah. Yang artinya kita dapat bersandar pada kebaikannya, ya, pada kuasa penciptaannya yang dahsyat dan keharusan untuk dia mengatur seluruh kehidupan kita, dan kita dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah atau berkembang di dalam dia. Jadi hidup kita berpusat kepada Kristus seperti khotbah yang tadi dijelaskan oleh Pak Heri. Berikutnya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang menjadikan dunia dengan berfirman, kami sungguh takjub atas ciptaan-Mu. Sekalipun dunia sekarang sudah rusak, keindahannya masih terpancar dalam semarak bintang-bintang. Keperkasaan-Mu nyata dalam kedahsyatan badai, keteraturan, dan tampak pada dalil-dalil matematika. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan Yesus atas perbuatan-perbuatannya. Amin. Jadi relevansi yang terpenting adalah kita adalah gambar Allah. Coba itu renungkan ya, setiap hari bahwa kita ini adalah gambar Allah. Sehingga kita bisa memuliakan hidup diri kita ini walaupun banyak kekurangan dan kelemahannya. Kita sering menghukum kita dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Tapi ingat bahwa meskipun kita dalam keterbatasan, kita adalah gambar Allah. Jadi satu sama lain tidak boleh menghina, satu sama lain tidak boleh merendahkan satu sama lain. Tetapi justru menyambutnya di dalam kasih karena dia adalah sama dengan kita, gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, pengumuman untuk kita, ini selesai ya. Saya berharap 2 Sabtu itu Bapak Ibu harus hadir. Harus ya, tanda petik, ini keharusan. Karena kita mau berdoa untuk gereja di dalam ibadahnya pada hari Minggu. Nah, di dalam ibadah hari Sabtu itu 65% itu untuk gereja, selebihnya untuk yang lainnya. Seperti begitu ya. Karena memang hari Sabtu itu ada doa untuk ibadah hari Minggu dan persiapan-persiapan para hamba Tuhan. Dan kita berdoa untuk Jumat-Jumat yang mungkin dalam seminggu itu banyak pergumulan satu sama lain. Di situ kita menjadi juru syafaat dan itu Tuhan menghendaki kita sama-sama berkumpul. Jadi yang sudah lama nggak aktif kembali aktif ya. Ya. Oke, itulah salah satu sifat daripada gereja, dia bersekutu, berdoa, memuliakan Tuhan. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Heri. Ya. Terima kasih Pak Gembala sudah melayani kita hari ini. Saya mengundang kita semua berdiri Bapak sekalian. Sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini kita mengakui iman yang sama, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya. Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan dagu menolong orang lain, dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Segala kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari Bapak sekalian, kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.